Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam channel kita Gria Ulum Syariah Al-Fauzani, dan insya Allah kita akan bahas dan kaji tentang sebuah tema baru, dan kita berharap serta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis ilmu kita ini, pertemuan kita ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya, baik di dunia ini maupun nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan amal yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga memberikan manfaat bagi kedua orang tua kita, guru-guru kita yang telah dengan susah payah memberikan ilmu dan mendidik kita sekalian. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas dengan tema yaitu tentang Ghazwah Tabuk, yaitu perang Tabuk, dan bagaimana donasi yang diberikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq dan juga para sahabat yang lain yang sangat luar biasa. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah buku sirah di mana beliau hidup ba'dal hijrah, yaitu setelah berada dari kota Madinah, itu kurang lebih sekitar 13 tahun. Tetapi sungguh sesuatu yang sangat menakjubkan bagi kita sekalian bahwa ghazwah, yang dalam istilah para ulama, ghazwah itu adalah sebuah perang yang dihadiri dan langsung dipimpin oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam, itu kurang lebih sekitar 28 kali. Kita bisa membayangkan dalam tempo waktu selama 13 tahun, kemudian Nabi memimpin langsung ghazwah yaitu sebanyak sekitar 28 kali. Kemudian ada lagi yang disebut dengan syariah. Syariah itu artinya ya perang juga, tetapi tidak langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu jumlahnya sekitar 38 kali. Ini sungguh menjadi sesuatu yang sangat perlu kita camkan betul betapa perjuangan Rasulullah SAW dalam rangka menyebarluaskan agama Islam, menegakkan agama Islam, dan menghadapi tantangan begitu dahsyat begitu. Sehingga kalau barangkali mungkin kita renungkan dalam kehidupan kita ini, apa yang sudah kita lakukan ini sungguh sama sekali tidak ada apa-apanya gitu ya. Nah, oleh karena itulah kita mesti harus senantiasa menghayati betapa
perjuangan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pendahulu kita. Nah, kita sekarang ini akan membahas yaitu sebuah ghazwah, sebuah perang yang langsung juga dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu namanya Ghazwah Tabuk. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi Ghazwah Tabuk ini sebuah ghazwah begitu yang terjadi di kota Tabuk ya. Tabuk itu ya jarak antara kota Tabuk dengan kota Madinah itu diperkirakan sekitar 623 kilo lebih. Jadi berarti jaraknya mungkin masih lebih jauh antara Semarang dan Jakarta begitu. Dan sekarang menjadi wilayah yang berbatasan dengan kerajaan Yordania itu. Di sana ada sebuah kota namanya Khalat Ma'ar itu kota yang sangat berdekatan dengan kota Tabuk gitu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ghazwah Tabuk ini juga disebut sebagai Ghazwah al-Usrah, dari kata al-Usrah susah, sulit. Kenapa? Karena memang Ghazwah ini ditakdirkan oleh Allah SWT terjadi pada musim panas gitu ya. Jadi pada musim panas yang sangat panas begitu, dan kemudian juga jarak tempuhnya yang jauh tadi, melalui padang pasir yang tandus, kemudian persiapan air juga sangat sedikit, begitu pula dari sisi konsumsi juga begitu juga. Belum lagi juga melibatkan pasukan yang banyak, karena berdasarkan informasi diperkirakan bahwa jumlah pasukan yang dihadapi yaitu para pasukan ini dari Romawi begitu, dan kemudian dibantu juga oleh negeri-negeri atau kota-kota Arab yang menjadi sekutunya ketika itu. Maka diperkirakan dalam sebuah catatan itu sekitar 240.000 begitu. Tadi mengatakan 340.000. Sementara kaum muslimin ketika itu memobilisasi pasukan itu, jumlah para muqatilin yaitu pasukan perang itu hanya mencapai sekitar 30.000 atau 40.000 gitu. Nah, ini tentu perbandingan jumlah yang sangat jauh gitu, yang tidak seimbang gitu. Nah, tetapi tentu kita yakin bahwa peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat ini memang selalu dalam jumlah yang tidak sepadan gitu, tapi hanya kekuatan iman dan keteguhan serta pertolongan Allah SWT inilah yang akan pada akhirnya memberikan kejayaan dan kemenangan di pihak kaum muslimin. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena medannya yang begitu, yang sangat jauh gitu di saat musim panas, dan kita ketahui bahwa musim panas ini adalah masa panen kurma begitu, sehingga orang cenderung untuk malas bepergian. Maka ketika itu Rasulullah SAW ini memobilisasi dana gitu ya, dana. Dan ini juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwa perjuangan menegakkan agama Islam itu tidak hanya sekedar bertumpu pada perjuangan jiwa raga, tetapi juga perjuangan donasi tadi, jadi mengeluarkan dana. Karena semua itu perlu pembiayaan gitu. Lebih-lebih ketika perang Tabuk ini gitu, medannya yang jauh itu, di musim panas, perjalanan yang mengarungi sohra, artinya padang pasir yang tandus begitu, minimnya persediaan makan, air dan sebagainya. Kemudian jumlah pasukan yang tidak sedikit. Nah, ini Rasulullah SAW memobilisasi dana
dari para sahabat semua tadi untuk menghimpun dana. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka ketika itulah para sahabat sangat cepat merespon apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, dan perang ini atau perang Tabuk ini karena memang tadi medannya yang susah dan jauh itu tidak sebagaimana biasanya Rasul SAW itu. Jadi Rasulullah ketika berangkat memulai sebuah perang itu biasanya tidak disebutkan secara jelas, dirahasiakan gitu. Tapi untuk perang Tabuk ini memang sejak awal sudah disampaikan gitu. Karena apa? Karena tadi medannya yang sulit dalam kondisi yang sangat sangat repot itu tadi. Maka ketika itu disampaikan kepada para sahabat. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka ketika itulah para sahabat merespon betul apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah riwayat itu pertama sahabat Umar ibn Khattab itu dia datang kepada Rasul SAW dan dia mendonasikan separuh dari harta yang dimiliki, jadi 50% dari yang dimiliki. Dan ketika itu Rasul juga sempat menanyakan gitu, "Madza abqaita li ahlika ya Umar?" gitu. Apa yang kau sisakan untuk keluarga kamu, hai Umar gitu. Kalau separuh dari harta kekayaan kamu itu semuanya kamu donasikan untuk kepentingan perang Tabuk ini gitu. Maka dia menjawab, "Abqaitu atau taraktu li ahli nisfa mali ya Rasulullah." gitu. Jadi aku sisakan untuk keluargaku, untuk sanak kerabatku, yaitu separuh dari harta yang aku miliki. Sehingga ketika itu Umar bin Khattab memiliki satu dugaan bahwa dia ini akan menang dalam berkompetisi dengan Abu Bakar Siddiq itu. Karena selamanya itu beliau tidak pernah menang dalam kompetisi beramal gitu ya dengan Abu Bakar Siddiq. Tetapi ternyata Abu Bakar Siddiq ketika itu bukan hanya separuh yang dimiliki, bukan hanya separuh harta yang dimiliki, tapi semua harta yang dimiliki itu semuanya infakkan di jalan Allah, yaitu dalam rangka mempersiapkan Ghazwah Tabuk ini, perang Tabuk ini. Sehingga ketika itulah Umar mengatakan bahwa aku selamanya tidak akan mengalahkan dalam berkompetisi amal ini dengan Abu Bakar Siddiq itu. Dan ketika itu Rasul juga bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Madza abqaita li ahlika ya Abu Bakar?" begitu. Apa yang kau sisakan untuk keluarga kamu gitu. Wahai Abu Bakar, kalau semua harta yang kau miliki itu kamu infakkan, kamu donasikan untuk kepentingan Ghazwah Tabuk ini. Nah, para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Utsman bin Affan juga tidak kalah luar biasanya gitu dalam memberikan donasi gitu. Jadi beliau mendonasikan yaitu 1.000 dinar gitu ya, 1.000 dinar. Jadi kalau 1.000 dinar itu, satu dinarnya itu sekitar 3/4 gram gitu. Nah, kita bisa bayangkan gitu kalau sekarang diuangkan dengan kita ini kan satu dinarnya bisa 1.500.000 itu. Jadi kali 1.000 tadi, kali 3/4 itu. Nah, bukan hanya itu, tapi beliau juga mendonasikan 300 ekor untanya itu untuk keperluan transportasi mengangkut para pasukan perang Tabuk ini. Dan sejumlah 1.000 dinar tadi kemudian diserahkan kepada Nabi, dan kemudian disok itu di kamar Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga membolak-balikan begitu sampai kemudian beliau memberikan satu pernyataan, "Ma dhalla
ma dhalla Utsmana ba'da hadza ma 'amila ba'da hadza. Artinya bahwa apa yang telah dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan dengan mendonasikan harta yang dimiliki tadi berupa 1.000 dinar plus dengan 3.300 ekor onta itu, maka Rasul menyatakan sampai 2 kali itu tidak akan membahayakan apa yang barangkali mungkin dosa-dosa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Artinya semua sudah di-cover dengan donasi yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Jadi ini sebuah donasi yang diberikan oleh para sahabat begitu, dan begitu luar biasa begitu. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain gitu ya, seperti eh, yaitu seperti sahabat ini Abdurrahman bin Auf gitu. Dia juga mendonasikan 2.000 dirham gitu ya. Dan itu merupakan separuh dari harta yang dimiliki. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain seperti Abbas bin Abdul Muthalib, Talha bin Ubaidillah, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Adi, dan banyak sekali gitu. Bahkan sampai kemudian juga dari kalangan para orang-orang fuqara, arti orang-orang fikir gitu, orang-orang yang tidak termasuk dalam bilangan orang kaya gitu di kalangan para sahabat, dan mereka juga ini semangat gitu dan respon sekali dengan himbauan yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka itu yang hanya menyumbangkan dan mendonasikan satu sok dari korma dan sebagainya, dan inilah akhirnya yang nanti akan menjadi buah cibiran dari orang-orang munafik begitu. Dan banyak sekali juga para sahabat yang ketika itu tidak punya apa-apa datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia minta diberangkatkan, tapi tidak ada kendaraan ataupun alat transportasi yang bisa memberangkat mereka, dan akhirnya mereka menangis saking tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginannya, yaitu ikut dalam Ghazwah Tabuk ini yang menjadi salah satu dari perang yang besar, dan tentu ini dicatat dalam sejarah sebagai perang terakhir yang diikuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu menjadi sesuatu catatan yang tidak bisa kita lupakan, yaitu bagaimana sikap orang-orang munafik begitu dalam kaitannya dengan Ghazwah Tabuk ini, dan juga bagaimana sikap mereka ketika melihat orang-orang miskin yang tidak bisa mendonasikan harta yang dimilikinya, sikap mereka yang sangat tidak suka begitu, dan kemudian juga mereka tidak ikut dalam ghazwah ini dengan memberikan alasan-alasan palsu begitu. Nah, ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan kita yang akan datang, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa melanjutkan tema kita ini. Dan untuk malam ini kita cukupkan sekian dulu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk melanjutkan pembahasan ini, dan tentu kita berharap mudah-mudahan yang sudah kita sampaikan ini akan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Dan di antaranya yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana cibiran atau bulian yang disampaikan oleh orang-orang munafik ketika dia melihat ada sebagian para sahabat yang dengan semangatnya dia ikut berdonasi walaupun itu tidak dalam jumlah yang besar. Saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat bagi kita sekalian, baik duniawian atau ukhrawian, dan sekaligus menjadi amal kebajikan kita
dalam kaitannya dengan menyebarluaskan ilmu yang memberikan manfaat bagi kita sekalian. Dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.